Persib kembali berkandang di Stadion Sijalak Harupat pada sisa BRI Liga 1. Persib Bandung dipastikan akan kembali menggunakan Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung saat menjamu lawan-lawannya di sisa pertandingan BRI Liga 1 2023-2024. Kembalinya tim Maung Bandung ke stadion dengan kapasitas 27.000 tempat duduk itu karena Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Kota Bandung sudah mulai direnovasi. Oleh karena itu duel big match Persib Bandung versus PSIS Semarang pada pekan ke-26 BRI Liga 1 musim ini, Selasa 27 Februari 2024 akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Vice Presiden Operasional PT Persib Bandung Martabat, Andang Ruhyat menjelaskan pemindahan kandang Persib ke Stadion Sijalak Harupat tentunya untuk meluluskan langkah menuju Championship Series. Saingi Sintayong, Park Hang-seo disebut pantas jadi pelatih baru Timnas Korsel. Rumor pelatih baru Timnas Korsel Selatan memanas setelah Sintayong muncul ke permukaan. Kini penama Park Hang-seo turut mencuat. Federasi Sepak Bola Korea Selatan sedang berkejaran dengan waktu untuk mencari nakoda anyar bagi Timnas Korea Selatan setelah memecat Jurgen Klinsmann. Pada 21 Maret 2024, Korea Selatan sudah harus melanjutkan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melateni perlawanan Timnas Thailand. 5 hari berselang, giliran Timnas Korea Selatan yang bakal bertandang ke Thailand dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Korea Selatan Ocean menilai bahwa Park Hang-seo layak untuk menjadi nakoda Korea Selatan, namun tidak tetap alias hanya beberapa bulan hingga Mei 2024. Pada 19 Februari 2024, Park Hang-seo baru saja ditunjuk sebagai penasihat klub kasta ketiga Liga Vietnam, Vietch Ninh FC, namun tidak akan melarangnya untuk melatih kesebelasan lain. Pelatih PSS Sleman tak menyangka timnya bisa menang telak di kandang Bayangkara FC. Pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic tak menyangka timnya bisa berpesta gol di kandang Bayangkara FC dalam lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 pekan ke-25. Pada laga ini Superlang Jawa menghajar tuan rumah dengan skor telak 4-1. PSS Sleman tampil menggila di Stadion PT IKA Jakarta, Kamis 22 Februari 2024 sore waktu Indonesia Barat. 4 gol tim Elang Jawa dicetak lewat brace Rizky Jawor pada menit ke-6 dan 71. 2 gol lainnya dilesakkan oleh Hoki Caraka di menit ke-21 serta Ajak Riak di menit ke-62. Adapun Bayangkara FC cuma mampu membalas via gol Matias Mier di menit ke-14. Juru taktik asal Serbia itu menilai timnya layak menang pada pertandingan kali ini, meski diakui PSS Sleman sempat mengalami kesulitan karena para pemain kurang percaya diri pada awal laga. Beruntung masalah itu bisa teratasi. Novarianto cari pemain minimal setinggi 175 cm untuk Timnas Indonesia U16. Pelatih Timnas Indonesia U16 Novarianto mencari pemain minimal setinggi 175 cm untuk 3 posisi di timnya yang meliputi kiper, bek, dan striker. Nova banyak belajar dari kekalahan 4 gol tanpa balas timnas senior ketika berhadapan dengan timnas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar. Nova yang menjadi asisten pelatih timnas senior menilai Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kelabakan menghadapi para pemain Australia dengan postur menjulang. Nova baru saja memulangkan 32 pemain dari seleksi gelombang pertama timnas Indonesia U16 di Jakarta pada 19-21 Februari 2024. Arsitek berusia 45 tahun ini telah memanggil 32 nama baru untuk seleksi tahap kedua tim berjulukan Garuda Muda itu di Jakarta pada 22-24 Februari tahun ini. Bukan Ilyas Al-Hauff, Sintayong bidik pemain Eredivisie. Pengamat dan komentator sepak bola Roni Pangemanan buka suara ihwal peluang PSSI untuk menaturalisasi Ilyas Al-Hauff. Menurut pria yang kerap disapa Ropan, peluang pemain kelahiran Rotterdam, Belanda tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia terbilang kecil. Nama Al-Hauff sendiri sudah disodorkan oleh PSSI ke pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga sudah melihat rekaman dan menganalisis permainan Al-Hauff. Namun Sintayong tampaknya tidak begitu berminat. Selain itu, Ropan pun menyebut ada alasan lain di balik kecilnya peluang Al-Hauff untuk memperkuat skuad Garuda. Hal ini tak lepas dari klubnya saat ini yang bermain di Liga Armenia. Menurut Bung Ropan, Sintayong tengah mencari pemain yang bermain di Eredivisie atau kasta tertinggi sepak bola Belanda. Jackson Thiago ungkap alasan belum berminat kembali melatih klub BRI Liga 1. Pelatih asal Brasil Jackson F. Thiago masuk daftar pelatih sukses di Indonesia. Dia sukses meraih 3 trofi juara ISL bersama Persipura Jayapura dan 1 gelar Liga Premier Indonesia saat mengasuh Persebaya Surabaya.
Namun sejak 2022, Coach Jackson menghilang dari daftar pelatih klub BRI Liga 1 terakhir. Dia menangani Persis Solo pada tahun tersebut. Kemudian bergeser sebagai Dirtek Akademi Persis. Sejak Januari 2024 dia berpindah menjadi Dirtek Akademi Borneo FC. Ternyata Jackson F. Tiago memang belum berminat kembali menangani klub-klub Liga 1. Dia memilih fokus mengasuh pemain muda. Sebenarnya setelah pandemi Covid pada 2021, Jackson F. Tiago mengutarakan keinginannya untuk tidak lagi menangani klub Liga 1. Dia ingin membuat akademi sepak bola untuk mencari dan memoles pemain muda Indonesia. Namun ada satu hal yang membuat mimpinya memiliki akademi sepak bola sendiri harus dipikir ulang. Sehingga dia memilih untuk bergabung dengan akademi milik klub profesional. Pemain Arema FC ungkap dampak positif hadirnya pelatih Widodo Cahyono. Pemain Arema FC Johan Alfarisi mengakui kehadiran Widodo Cahyono Putro sebagai pelatih keempat di Liga 1 2023-2024 membawa aura positif ke tim. Ia dan rekan-rekannya di lapangan menjadi lebih bersemangat ketika berlatih, kendati semuanya sebenarnya berjalan normal. Widodo ditunjuk usai manajemen memecat Fernando Valente. Mantan gelandang timnas Indonesia itu sudah memimpin latihan tim selama 2 pekan di saat jeda liga berlangsung. Itu menjadi hal yang berharga di tengah tuntutan agar bisa menang supaya lolos dari zona degradasi. Terlebih pada putaran pertama, Rans bisa mengalahkan Singgoitan dengan skor 1-0. Hal itu terbukti bahwa pada akhirnya Arema FC berhasil menang atas Rans FC dengan skor 3-2 dalam lanjutan BRI Liga 1. Pindah kandang ke Stadion Moh Subroto, pelatih PSS dihantui perasaan cemas. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius dihantui perasaan yang cemas karena timnya harus pindah kandang dari Stadion Jatidiri menuju Stadion Moh Subroto hingga akhir musim BRI Liga 1 2023-2024. Kepindahan PSIS Semarang ke home base-nya yang baru itu akan dimulai ketika menjamu Dewa United pada pekan ke-25. Menurut jadwal, laga ini akan berlangsung di Stadion Moh Subroto, Magelang, Jumat 23 Februari 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Terbaru, stadion berkapasitas 30.000 penonton ini menjadi alternatif terbaru bagi Bangsa Jenar. Pasalnya Stadion Jatidiri sudah tak bisa digunakan hingga akhir musim karena menjalani proses renovasi. Untuk menghelat Piala AFF 16 2024, Gilbert Agius hanya berharap lapangan Stadion Moh Subroto kondisinya bagus. Pasalnya faktor inilah yang nantinya akan mempengaruhi baik buruknya permainan Septian David Maulana dan kawan-kawan. Sumarji pulang duluan karena kecewa Bayangkara FC kalah dari PSS Sleman. CEO Bayangkara FC Sumarji tampak kecewa dengan hasil yang didapatkan Bayangkara FC saat menjamu PSS Sleman di pekan ke-25 BRI Liga 1 2023-2024 pada Kamis 22 Februari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Saking kecewanya karena Bayangkara sudah tertinggal 1-4, Sumarji meninggalkan stadion sebelum laga berakhir hingga berkata ingin memecat pelatih The Guardian Mario Gomez. Bayangkara FC baru saja dipermalukan PSS Sleman kalau bermain di hadapan publiknya sendiri di Stadion PTK Jakarta. Saking kecewanya, Sumarji bahkan tidak menyaksikan laga tersebut sampai habis. Pulang duluan, pecat saja pelatihnya, kata Sumarji saat melewati rekan media yang berada di tribun Stadion PTIK. Vidic, Zlatan Ibrahimovic hingga Aldiansyah Taher ikut seleksi Timnas U16. Sebanyak 32 pemain dipanggil untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U16 gelombang kedua. Menariknya terdapat sejumlah pemain yang memiliki nama unik dalam daftar pemain seleksi kali ini. Pelatih Timnas Indonesia U16, Novarianto, sebelumnya sudah memulangkan 32 pemain dari seleksi tahap pertama Timnas Indonesia U16 di Jakarta pada 19 sampai 21 Februari 2024. Nova sedang mencari pemain terbaik yang layak bergabung dengan Timnas Indonesia U16 menuju Piala AFF 16 2024 dan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova telah menetapkan kriteria untuk pemain idamannya di Timnas Indonesia U16 buat kiper back dan penyerang. Tinggi badan mutlak harus di atas 175 cm. PSSI tidak mengungkap asal-usul dari 32 pemain yang disertakan Nova ke seleksi gelombang kedua Timnas Indonesia U16, namun beberapa di antaranya menarik perhatian. Misalnya Aldiansyah Taher yang namanya mirip dengan artis Aldi Taher, hingga Vidic Zlatan yang namanya gabungan dari duo ex Manchester United MU, Nemanja Vidic dan Zlatan Ibrahimovic.